Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bareng aku nih, Tegar Pambudi. Gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan, jaga stamina supaya kita bisa terus belajar bersama. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita bakal ketemu nih sama mata pelajaran matematika. Untuk topik pembahasan kali ini adalah mengenai bilangan rasional, terutama yang akan kita diskusikan, kita belajar bersama pada pertemuan kali ini adalah mengenai sifat distributif perkalian, operasi pembagian, dan operasi hitung campuran. Langsung aja yuk kita mulai pembahasannya. Yang pertama teman-teman nih, kita bisa dilihat di layar ya, ada sifat distributif perkalian. Kita akan belajar mengenai ini, sifat distributif perkalian. Teman-teman pasti udah familiar ya dengan kata sifat distributif, bukan hal asing karena kita sudah pernah menemukan sifat distributif ini di pembelajaran sebelumnya, yaitu di pembelajaran bilangan cacah. Sifat distributif perkalian. Sifat distributif perkalian di bilangan rasional nggak jauh beda teman-teman sama di bilangan-bilangan yang lainnya, bilangan caca, bilangan asli sama aja nih sifatnya nih. Sifat distributif perkaliannya. Untuk bentuk umumnya kayak gimana sih? Bentuk umumnya seperti ini sebentar. Oh iya, teman-teman ini perlu digarisbawahi ya. Kalau sifat distributif di bilangan rasional itu ada dua tipe. Yang pertama sifat distributif terhadap penjumlahan, sifat distributif perkalian atas penjumlahan, dan yang nantinya satunya lagi adalah atas pengurangan. Kita lihat dulu nih bentuk dari sifat distributif perkalian atas penjumlahan, teman-teman. Oke. Ini dia. Sebentar, aku kecilkan terlebih dahulu biar lebih enak. Oke, bisa dilihat di layar ya teman-teman. Untuk sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini teman-teman. Untuk semua A per B, C per D, E per F bilangan rasional berlaku rumus A per B dikali dalam kurung C per D plus E per F sama dengan A per B dikali C per D ditambah A per B dikali E per F. Ini ya sifat distributif ya. Ini jadi di sini dan di sini. Penjabaran. Teman-teman pasti sudah familiar dengan sifat ini. Kemudian kalau yang dikurung itu di depan gimana nih? Sama saja ya prinsipnya tuh. Sama saja. Masih belum paham dengan konsep ini, aku kasih contoh nih teman-teman. Sebentar. Berikan contohnya ya. Nah, ini teman-teman. Untuk contohnya nih seperti ini. Cekkan dulu. Nah, tadi A per B dikali C per D ditambah E per F ya. Sama saja ya. Misalnya 2 per 4 dikali dalam kurung sepertiga ditambah 5 per 6. Itu sama dengan 2 per 4 dikali sepertiga dikurungin ditambah 2 per 4 dikali 5 per 6. Nanti pengerjaannya sama, hasilnya sama, 14 per 24. Ini sifat penjabaran ya, sifat distributif ya. Ini akan memudahkan kita buat kita mengoperasikan bilangan rasional, terutama kalau untuk angka-angka yang besar dan mempunyai pembagi atau yang dibagi yang sama seperti ini contohnya. Nah, ini contoh yang di belakang nih. Nah, ini sama saja ya teman-teman, pasti sudah familiar dengan sifat distributif perkalian ini. Nah, tadi kan sifat distributif terhadap penjumlahan nih. Gimana kalau terhadap pengurangan? Menurut teman-teman gimana nih kalau terhadap pengurangan? Terhadap pengurangan ya teman-teman. Seharusnya sama saja ya enggak untuk sifat distributif terhadap pengurangan. Kita lihat ya di bentuk umumnya. Nah, bentar. Nah, nih teman-teman. Sama saja ya. Sama saja, hanya saja yang membedakan adalah ini operasinya. Operasinya menjadi operasi pengurangan. Oke, teman-teman. Tempatnya juga sama nih, tempat A per B-nya juga sama ya. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman, ini untuk
sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Contohnya seperti apa? Oke, aku kasih contoh nih biar lebih jelas lagi teman-teman. Kasih contoh sebentar. Nah, ini dia contohnya teman-teman. 2/4 dikali 1/3 dikurangi 5/6. Nah, sama saja ya seperti tadi bentuknya ya, hanya saja ini nih, pengurangan. Hanya saja di sini. Untuk peletakan A per B-nya juga sama. Mudah sekali ya. Untuk sifat distributif perkalian ini kita udah kenal sifat distributifnya. Selanjutnya kita lanjut nih ke pembahasan yang selanjutnya mengenai operasi pembagian. Oke, kita akan mempelajari operasi pembagian ini. Gimana sih operasi pembagian di bilangan rasional? Prinsipnya sama saja teman-teman seperti di bilangan-bilangan yang lainnya. Untuk bentuk umumnya pun sama persis seperti bentuk umum operasi pembagian di bilangan pecahan. Karena bilangan rasional ini kita tahu ya teman-teman, bilangan rasional adalah bilangan yang meliputi bilangan pecahan dan bilangan bukan pecahan. Oke teman-teman, bisa dilihat di layar ya. Nah, ini untuk bentuk umumnya seperti ini. Untuk A per B dibagi dengan C per D, maka akan sama dengan A per B dikali D per C. Ini yang di belakang kita balik ya, sederhananya seperti itu. Yang tadinya C di atas jadi di bawah. Misal ini jadi misal ya C per D dibagi dengan A per B, itu yang dibalik C per D atau A per B-nya? Ya tetap yang dibalik yang di belakang, yang bilangan kedua ini. Yang kita balik. Jadi misal di sini C per D dibagi A per B, maka sama dengan C per D dikali dengan B per A gitu ya. Bisa dipahami ya. Kita kasih contoh nih teman-teman. Contohnya seperti apa sih? Bentar ya. Oke, ini contohnya teman-teman. Misal nih 5/6 dibagi dengan 1/3 sama dengan 5/6 dikali 3/1. Ya enggak? Tinggal dibalik aja ya, yang ini ditukar ke sini. Oke, 3/1 sama dengan 15/6. 15/6 ini bisa kita sederhanakan lagi, kita coret. Ini jadi dibagi 3 jadi 2 ya, kita bagi 3. Ini kita bagi 3 jadi 5. Jadinya 5/2. Itu untuk pembagian, operasi pembagian di bilangan rasional. Teman-teman pasti udah gampang ya. Sama saja, hanya kita ubah. Sama saja seperti bilangan-bilangan sebelumnya. Hanya saja sekarang ini bentuknya adalah bilangan rasional. Terus kita masuk nih ke operasi hitung campuran teman-teman. Wah ini yang mungkin menurut teman-teman cukup sulit ya, karena wah campur-campur, gimana nih campur-campur operasi hitung campuran. Ada perkaliannya, ada penjumlahannya, ada pengurangannya, ada pembagiannya. Gimana ya cara mengerjakannya? Langsung aja yuk kita lihat contohnya aja ya, biar kita bisa lebih paham. Ntar aku kasih contohnya nih teman-teman. Nah ini dia contohnya. Kita mulai dari soalnya dulu. Soalnya berbunyi seperti ini. 2/8 dibagi 4, 2/8 ditambah 4 dikurangi 3/2 dibagi 4/6 dikurangi 3/8 dikali 3. Wah, panjang banget ya teman-teman, dari sini sampai sini ya. Rumit ya. Kelihatannya rumit, tapi sebenarnya kita bisa menyederhanakan semua ini. Pertama kita lihat dulu nih, operasi mana yang kita dahulukan. Pastinya ini ya, 3/2 dibagi 4/6 sama ini 3/8 dikali 3, ya enggak? Oke, kita ini turunkan aja langsung 2/8 sama 4-nya. Nah, ini karena operasi pembagian kita balik ya, berarti ya prinsipnya ya. Jadinya seperti ini. 3/2 dikali 6/4 dikurangi 3/8 dikali 3. Oke, teman-teman, kita turunin lagi. Kita kerjakan ini dulu. 3 dikali 6 sama dengan 18, 2 dikali 4 sama dengan 8, 3 dikali 3 ini kan sama saja dengan 3/1 ya. 3 dikali 3 sama dengan 9, 8 dikali 1 sama dengan 8. Oke, lanjut nih teman-teman. Selanjutnya ini
Udah ketemu kayak gini nih, kita tinggal samakan penyebutnya. Gimana sih cara samakan penyebutnya? Ya kita ini banyakkan penyebut 8, berarti ini yang ini kita ubah menjadi berpenyebut 8 juga. Jadinya seperti ini. 4 biar jadi penyebut 8 kan 3/2/8 ya. Oke, jadi sama aja 2/8 ditambah 32/8 dikurangi 18/8 dikurangi 9/8 teman-teman. Oke, ini kita udah mulai kelihatan hasilnya nih. Tinggal kita jumlahkan dan kurangkan yang ada di atas ini. 2 ditambah 32 sama dengan 34. 34 dikurangi 18 sama dengan berapa? Ayo kita hitung ya. 34 dikurangi 18 nih. Kita kurangi. 14 dikurangi 8 itu 6. 2 dikurangi 1 itu 1. 16. 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Hasilnya adalah 7/8 seperti yang ada di sini ya teman-teman. Oke, semoga kalian bisa memahami aja seperti itu ya prinsipnya. Aku hapus dulu, itu tadi operasi hitung campuran nih terhadap penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Ini tadi kita hapus juga udah. Nah, terus nih buat meningkatkan pemahaman teman-teman, gimana kalau kita kasih soal cerita nih, karena dengan soal cerita kita bakal lebih mengaplikasikan di kehidupan nyata gitu ya. Soal ceritanya gimana Kak? Sebentar ya. Untuk soal ceritanya bunyinya seperti ini aja, sederhana aja. Nah, ini. Ibu membeli oleh-oleh berupa jeruk sebanyak 6,5 kg untuk dibagikan kepada sanak saudara. Jika jumlah saudara ibu ada 13, apakah tiap orangnya harus mendapatkan apabila tiap orangnya harus mendapatkan jumlah yang sama, maka setiap orang akan diberi berapa kilogram jeruk? Nah, kita garis bawahi dulu ya, 6,5 kg. Kemudian untuk 13 orang. Berapa kilogram setiap orang bakal dapatnya nih? Setiap orang akan diberi berapa kilogram jeruk? Kata kuncinya ada di mana? Kata kuncinya ada di sini. Bagi. Berarti kita akan melakukan operasi pembagian di sini. Oke, teman-teman. Gimana ya operasi pembagiannya? Oke, aku contohin ya. Ini kan berarti tadi kita tahu jeruknya ada 6,5 kg. 6,5 kemudian dibagikan ke 13 orang. Ini sama dengan gimana? Sama dengan 6,5 itu bisa kita ubah ya jadi bilangan, jadi pecahan biasa. Ini kan pecahan campuran, kita ubah jadi pecahan biasa, berarti 6 dikali 2 ditambah 1. 13/2. 13/2 dibagi dengan 13. Nah teman-teman, bentuk ini sebenarnya masih bisa kita jabarin lagi ya, karena ini 13 kita bentuk jadi pecahan, jadi 13/2 dibagi dengan 13/1 ya kan teman-teman. Nah ini udah ketemu kayak gini nih, gampang, tinggal kita balik yang ini, jadi sama dengan 13/2 dikali 1/13. Wah ini gampang, tinggal coret-coret, ini dicoret, ini dicoret, hasilnya sama dengan 1/2 teman-teman. Wah jadi setiap orang akan diberi berapa kilogram jeruk? Jawabannya adalah 1,5 kilogram. Itu ya contoh soal ceritanya. Ya teman-teman, tadi kita udah belajar banyak nih, udah belajar banyak subbab mengenai yang pertama sifat distributif perkalian, dan operasi pembagian, dan operasi hitung campuran, dan terakhir tadi kita ada ini soal cerita. Oke teman-teman, mungkin sudah cukup sekian ya untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan di kesempatan berikutnya. Dadah.